Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk hari ini kita memakai siaran Zoom dengan siaran YouTube. Jadi kita gonta-ganti ya, kadang pakai langsung pakai YouTube. Nah, kalau lagi pakai YouTube ini silahkan kalau ada pertanyaan nanti dengan WA grup ya, lewat voice note juga bisa. Kemudian pakai tulisan juga bisa. Oke, langsung aja. Kali ini kita akan membahas mengenai training, ya, mengenai pelatihan. Ya. Oke. Nah, dalam training ini mungkin perlu dipahami, walaupun Anda juga pasti memahami apa itu training, itu semacam pelatihan untuk peningkatan kinerja atau peningkatan pengetahuan. Nah, di sini oleh Goldstein dan Ford itu mendefinisikan bahwa training atau pelatihan itu adalah suatu upaya untuk memperoleh kemampuan atau konsep yang sistematik sehingga nanti menghasilkan peningkatan kinerja. Jadi pelatihan sendiri diharapkan ada tujuan yaitu mencapai peningkatan kinerja atau biasa disebut juga dengan performance. Nah, menurut Siddharmayanti Pikula itu mendefinisikan training adalah pendidikan jangka pendek. Jadi lebih spesifik ke jangka pendek karena kalau jangka panjang itu ya kuliah, sekolah. Jadi training itu upaya memberikan kelengkapan, gitu, memberi kelengkapan apa yang Anda peroleh ketika bangku kuliah mungkin oleh perusahaan dirasa perlu dikembangkan pada suatu sistematika atau organisasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi menurut Fikula ini, training itu suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana personel non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Nah, walaupun sebetulnya tentunya tidak hanya yang manajerial saja, yang non-manajerial saja, karena kalau yang non-manajerial itu memang kemampuannya adalah teknis. Tapi kalau yang manajerial itu juga ada pelatihan yang sifatnya manajerial, misalnya membuat keputusan, decision making ya. Itu juga dibutuhkan untuk seorang manajer. Atau mungkin nanti kalau Anda di suatu perusahaan tertentu, misalnya di awal-awal akan belajar mengenai misalnya supervisor efektif gitu kan. Nah, kalau nanti Anda naik jabatan juga bisa misalnya belajar atau dikirimkan untuk training misalnya leadership for manager misalnya gitu. Jadi ada banyak pelatihan disesuaikan dengan tujuan perusahaan untuk mengembangkan para karyawannya. Ya. Nah, nanti misalnya ada suatu perusahaan bidang niaga, tentunya ada suatu pelatihan khusus. Mungkin karyawannya dianggap kurang kompeten dalam digital marketing. Nah, mungkin bisa jadi juga ada suatu pelatihan-pelatihan yang mengarah untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing karyawan. Nah, yang kedua, selain training itu biasanya juga ada namanya pengembangan. Jadi, ketika suatu karyawan masuk itu mungkin fresh graduate itu juga pada posisi tertentu. Ya. Mungkin tidak langsung manajer. Ya, mungkin tidak langsung manajer. Tapi bisa jadi seorang staff, seorang teknisi, seorang supervisor, atau foreman, atau mungkin deputy manager. Maka
ketika perusahaan berkembang, maka karyawannya juga harus ikut berkembang. Jangan stuck, akan membosankan. Jadi development sendiri adalah proses pengembangan pengetahuan, kemampuan konsep dan sikap yang sistematik dan jangka panjang untuk tujuan yang lebih luas. Bisa dikatakan development itu untuk tujuan yang sifatnya mungkin untuk manajerial. Kalau yang training itu lebih ke arah untuk non-manajerial atau teknis. Teknis itu seperti apa ya? Misalnya pegang suatu alat tertentu untuk mengoperasikan, untuk memperbaiki. Sedangkan kalau development lebih ke arah karir yang manajerial, walaupun sebenarnya tidak semata-mata seperti itu. Ya. Mengapa perlu dilakukan training? Ya. Karena ya, tidak semua ketika Anda lulus itu sepintar apapun, gitu, IP-nya 4 atau apa, atau mungkin pernah menjadi di perusahaan yang lain, pernah jago, hebat di suatu bidang tertentu. Nah, itu belum tentu ketika masuk ke suatu perusahaan yang baru bisa semuanya. Orang yang sudah lama di situ pun, atau misalnya di seorang dosen, seorang apa, ya misalnya ada sesuatu yang baru ditrainingkan atau ditraining orangnya dan berlevel gitu ya. Jadi merupakan sarana sosialisasi semua hal yang ada di organisasi. Misalnya Anda baru masuk di kontrak awalnya itu biasanya kontrak atau probation selama 6 bulan. Tentunya ada suatu training di mana Anda diberitahu termasuk apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang menjadi pekerjaannya, kemudian temannya siapa saja, sejawat, atasan, bawahan, itu levelnya seperti apa. Itu ditrainingkan, diberitahukan, disosialisasikan, supaya memahami. Ya. Kalau nggak ada seperti itu, misalnya kita pengen tahu mencuri-curi dianggap mencuri data atau dokumen, maka ada perlu ditrainingkan. Nah, yang kedua, itu tidak mudah menemukan orang dengan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dengan KSA. KSA itu apa ya? Kompetensi, skill, dan attitude. Jadi sesuatu yang semuanya lengkap itu diinginkan oleh perusahaan. Atasan yang sudah ada pun belum tentu sama, sesuai. Ya. Yang mampu melaksanakan tugas. Makanya seringkali, misalnya paling gampang, misalnya ada pembantu atau keluar masuk ya, mungkin dianggap nggak pintar, dianggap apa ya, ya memang kemampuannya seperti itu. Wong seorang insinyur atau dokter aja bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yayasan misalnya gitu. Artinya terjadi perbedaan pandangan karena menyangkut kompetensi, skill, dan attitude. Ya. Karena di situ ada skill, itu berarti ada keahlian, kompetensi itu lebih ke arah ya kemampuan juga. Ya. Oh maaf, K itu kognitif ya, mungkin kognitif skill dan atau kepandian, kognitif, penalaran gitu ya. Nggak semuanya bisa nalar apa yang diinginkan, di batin rasanya mungkin bisa kayak gitu aja nggak bisa, ya nggak bisa. Menyangkut budaya gitu kan. Dan berikutnya mungkin karena adanya perubahan tugas, budaya, sistem, dan cara kerja. Ketika seseorang pindah bagian, ya, sebelumnya menjadi seorang administrasi di produksi, kemudian menjadi administrasi gudang, tentu sistem tugasnya terjadi perubahan tugas. Budayanya juga beda, bisa jadi. Sistemnya juga beda, cara kerjanya beda. Karena misalnya di gudang itu adalah merawat termasuk kadaluarsa gitu kan, kadaluarsa diproduksi beda lagi karena untuk bahan baku yang masuk diproses, kemudian ada bagian yang setengah proses dan bagian yang produk. Kalau produk itu reject, karantina atau lolos. Nah, sedangkan kalau di gudang itu sifatnya itu adalah kadaluarsa atau masih bagus gitu kan. Atau karantina. Nah, tentunya ada itu aja sifat penyimpanan. Belum lagi misalnya cara kerja di akuntansi. Enggak mungkin akuntansi mendorong-dorong palet, forklift, dan sebagainya. Nah, mereka lebih ke arah pengendalian keuangan misalnya gitu. Tentunya berbeda. Nah, kemudian
training itu adalah upaya atau bagian menggali bahwa selalu ada ruang untuk peningkatan ya, atau room of improvement atau perbaikan. Jadi selalu ketika ada training itu mesti ada sesuatu, oh iya ya kemarin saya kayak gini ya. Jadi selalu kayak gitu. Jadi jangan pertama ogah-ogahan kuliah karena iman-iman gitu ya, iman-iman. Bisa jadi mungkin Anda pun pernah mendengar, makanya orang ngaji itu, orang pengajian itu padahal yang didengarkan sama ya, ya kayak gitu, sholat ya kayak gitu. Ustadz itu ngomongnya berulang kali ya kayak gitu terus. Tapi bagian tertentu cara menyampaikannya beda. Anda oh iya ya, nah, saya sudah kelewatan batas kayak gini ya. Apalagi yang sifatnya apa ya, pengetahuan kompetensi seperti ini kalau Anda tidak hadir, tidak nyimak, ya sama aja tidak terjadi peningkatan kompetensi pada diri Anda. Intangible aset Anda atau mohon maaf otak Anda itu tidak berkembang. Ya. Makanya bedanya manusia dengan robot apa? Atau komputer. Kalau komputer itu RAM-nya penuh ya atau memorinya penuh ya sudah berhenti grek gitu. Tapi kalau orang katanya yang sudah stres, sudah nggak bisa muat pelajarannya, istilahnya istirahat sebentar itu bisa diisi lagi. Atau bahkan misalnya yang katanya jenuh atau apa, tapi ketemu dengan barang yang disukai, itu fresh lagi, bisa diisi lagi. Cuma misalnya jenuh, lagi memikirkan suatu hal. Kemudian Anda baca, nonton sinetron atau baca, orang-orangnya apal, kejadiannya Anda bisa nyeritakan lagi gitu ya. Padahal lagi saat itu habis mengerjakan istilahnya kognitif, berhitung matematika, Anda rasanya nggak bisa. Tapi setelah nonton sinetron itu suruh nyeritakan lagi, runtut 95%. Nah, itu uniknya manusia. Nah, konon orang terhebat di dunia itu siapa? Misalnya Einstein ya. Jadi orang terhebat terpintar di dunia istilahnya secara otak gitu kan. Itu Einstein ya. Konon itu pernah digali, dilihat bahwa otaknya itu ada suatu noda abu-abu yang besarnya itu 8%. Orang menduga para ahli bahwa Einstein itu baru menggunakan otaknya itu 8% kemampuan gitu kan. Yang orang sehebat itu baru 8%. Nah, beda kalau komputer, kalau udah HP Anda gitu udah penuh, ya memorinya ya udah nggak bisa, mesti error. Nah, orang kayak Einstein yang paling rambutnya yang jegrek aja nggak sempat disisir gitu kan. Nah, Einstein seperti itulah. Orang rata-rata di dunia itu konon itu baru menggunakan 2% untuk kreativitas dan untuk mikir. Jadi kalau orang rata-rata 2%, itu yang nggak aja itu berarti ada yang lebih besar dari 2% atau tinggi-tingginya 4%, ada yang jauh lebih rendah. Nah, yang tinggi-tinggi itu mungkin ya Jerman, Jepang, Amerika. Nah, Indonesia yang kebagian mungkin lebih rendah dari 1, artinya 0, sekian. Jadi Anda itu kalau apa ya, belum itu sudah jenuh ya belum ada apa-apanya, itu sebanding nanti itu dengan nanti penghasilan atau kesejahteraan Anda. Kalau sebentar Anda ngeluh seperti itu ya itulah batasnya Anda nanti juga sampai segitu aja. Jadi kalau bisa tingkatkan kreativitas minimal ya 2%. 2%. Oh, sebentar-bentar coba aja belajar sebentar gitu rasanya udah capek siapa untuk yang sifatnya peningkatan diri kan seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Itu adalah salah satu kenapa training itu perlu dilakukan. Makanya di dalam ISO standarisasi kemarin mungkin yang pernah kuliah di Total Quality Management, salah satunya ya adalah pemberdayaan karyawan. Nah, pemberdayaan karyawan itu adalah dengan cara meningkatkan kinerja organisasi maupun leadership-nya. Ya, melalui apa? Melalui training. Jadi salah satu KPI-nya, KPI Key Performance Index,
Untuk jadi nanti di perusahaan itu yang ber-ISO itu hampir semua bagian, semua lini itu harus menerapkan KPI atau target pencapaian. Kalau produksi target pencapaiannya misalnya penyimpangan produknya kurang dari sekian persen, kemudian pencapaian target produksi sekian persen. Nah, seperti itu. Lah, sedangkan di maintenance, unscheduled downtime-nya atau kerusakan yang tidak terjadwal sekian kali, marketing pencapaiannya sekian persen. Nah, di MSDM, di personalia, salah satunya adalah biasanya itu adalah minimal dua misalnya. Yang pertama adalah turnover. Nah, turnover artinya seberapa banyak, seberapa persen rasionya karyawan itu keluar dan masuk atau tergantikan. Yang kedua itu salah satunya adalah bagaimana kinerja pelatihan. Jadi seberapa atau setahun itu masing-masing karyawan mendapatkan rata-rata berapa jam pelatihan. Nah, pelatihan atau training itu tidak hanya yang dikirim keluar atau juga hanya di dalam. Kalau di dalam namanya in-house training. In-house training bisa menghadirkan siapa yang kompeten atau atasan yang bisa memberikan pelatihan itu. Bisa juga memanggil orang lain, ahli dari tempat lain ke kita, dan itu lebih efisien memang karena kita tidak mengirimkan orang banyak keluar. Tapi bisa juga training itu adalah bagian dari penghargaan perusahaan untuk diberikan kepada karyawan, misalnya dikirim ke luar kota atau bahkan ke luar negeri. Dan di situ seringkali memang ada sharing. Jadi mungkin ada suatu acara tertentu yang mungkin untuk ya ada jalan-jalannya, ada waktu lah, ya ada waktu untuk mengenal lingkungan di situ. Itu karena bagian dari penghargaan. Suruh lihat pameran, suruh ada seminar di luar negeri. Nah, itu kan misalnya kayak dulu awal saya itu ya rasanya senang kayak saya misalnya dikirim ke Singapura untuk lihat pameran gitu kan. Itu sebetulnya memang untuk sekedar juga memberikan penghargaan kepada karyawan ya. Karena tidak semua ya. Tuh. Jadi nanti ada training, jadi ada sebagian dari sosialisasi, kemudian mengisi KSA, kognitif, skill dan attitude, kemudian juga karena mungkin ada perubahan tugas, budaya, sistem, walaupun dalam satu divisi, satu perusahaan, kemudian selalu prinsip bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan. Jadi orang itu pasti bisa ditingkatkan. Karena paling banter paling baru dipakai 2%. Artinya masih banyak yang bisa diisikan di situ. Ya. Paling gampang contohnya adalah anak-anak. Misalnya anak-anak itu kayak bayangan gelas kosong. Mereka menerima ilmu itu dengan masa. Kita aja mungkin yang terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak alasan, sehingga rasanya apa-apa itu udah jenuh, puyeng, dan sebagainya. Karena apalagi ada gangguan-gangguan yang berupa gadget. Sebentar-bentar Anda melihat media sosial, melihat Instagram, pengennya upload status. Kalau nggak sudah upload status ya pengen siapa aja yang udah lihat, sudah nge-like, kan kayak gitu. Nah, bisa aja Anda juga mengambil bisnis atau penghidupan dari situ, hanya jangan Anda menjadi penonton aja. Oke. Nah, proses training itu yang pertama adalah tentunya ada kebutuhan untuk menganalisis, yaitu mengidentifikasi KSA tadi, kognitif, skill, dan attitude tadi. Jadi, ini mau taruh pada jabatan ini. Oh, ternyata dia itu lemah di ini, maka harus ditingkatkan di ininya. Ya. Jadi, dianalisis kebutuhannya itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah desain instruksionalnya. Bagaimana membuat program, isi, alat yang dipakai, kemudian latihan dan aktivitasnya. Ya. Apakah nanti modelnya yang dipilih itu on the job training atau jenis-jenis yang lain atau dengan cara daring, webinar dan sebagainya. Ya. Atau dengan instruksional tertentu. Ya. Kemudian juga ada validasi dengan cara try out.
Kemudian implementasi program itu melalui program intelektual aktual ya. Jadi misalnya kita ada kalau saya sering mengadakan misalnya program pengabdian masyarakat itu juga melakukan training-training. Nah, pernah juga diundang untuk jadi narasumber untuk training mengenai kemampuan teknis dalam berbisnis minyak atsiri gitu ya sampai Sabtu Minggu. Nah, tentunya selalu ada evaluasi. Nah, ini juga ketika kita membuat proposal, kenapa kita sering berhasil karena sifatnya harus terukur. Nah, untuk bisa terukur itu mesti ada evaluasi. Ada evaluasi. Jadi harus kita ajukan bagaimana cara evaluasinya, keberhasilan dan kegagalannya. Oke. Kemudian dalam analisa kebutuhan tadi atau analysis of need of analysis itu analisis organisasi itu tujuan, sumber daya dan alokasi sumber dayanya. Kemudian analisis demografinya itu umur, masa kerja dan gender. Ya, tepat enggak misalnya perempuan nanti harus menginap gitu kan, meninggalkan anak gitu kan, usia. Ketika ya yang muda-muda ini secara kompetensi gampang menyerap, tapi kalau yang sudah lewat atau sudah masa kerjanya itu udah dewasa atau udah penuh ya mungkin agak susah. Mungkin ya dengan cara ya dikirimkan sambil meninjau gitu kan. Kemudian analisis tugasnya itu berupa pengetahuan, keterampilan, sikap yang dibutuhkan untuk bekerja ya. Ya tadi apa istilahnya KSA tadi, analisis tugasnya. Nah, itu pengetahuan itu kognitif, kemudian keterampilan itu skill, kemudian sikap itu adalah attitude. Ya. Kemudian analisis personalnya itu behaviornya atau perilakunya, moralnya, kepribadian yang mendukung kerja optimal. Nah, training yang efektif itu akan harus sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan dan mampu mengatasi gap kompetensi. Gap kompetensi ini maksudnya apa? Misalnya seorang supervisor ekstraksi maka harus dia memiliki kemampuan proses ekstrak. Jangan sampai orang yang misalnya orang farmasi yang nggak tahu ekstraksi maka ditaruh di situ. Maka karena ada gap, ada celah gitu. Maka itu celah itu harus diisi dalam bentuk pengetahuan dan kemampuan. Ya. Misalnya suatu saat mungkin kayak Mas Suhermanto itu mungkin lulusannya SMA atau apa. Terus ditaruh di sistem analis ya. Tentunya itu ada kemampuan-kemampuan yang mungkin pasti harus diisi. Dalam artian kebetulan memang mungkin sangat secara apa ya pengetahuannya cukup. Jadi karena ada kompetensi. Karena saya pernah menyampaikan ada kompetensi, ada kualifikasi. Kalau kualifikasi itu menyangkut dengan ijazah kelulusan apa. Tapi kalau kompetensi itu menyangkut atau skill itu menyangkut sesuatu yang memang kemampuan atau keterampilan. Nah, mungkin karena itulah mungkin perlu ditingkatkan. Nah, contoh di sini ada di apa ya? Di kampus itu juga ada beberapa yang pekerja juga ya misalnya Mas Sugeng itu jadi itu guna di bidang komputer itu juga canggih dia. Tapi dalam bidang manajemen mungkin perlu ada tambahan-tambahan. Nah, training yang efektif itu akan menggugah perilaku peserta. Contohnya misalnya Anda di pengajian gitu. Pengajian itu bagian dari training yang berulang-ulang juga sebetulnya. Misalnya training motivasi atau training kemampuan tertentu cara membuat keputusan. Nah, training cara membuat keputusan. Biasanya itu keputusan beras tidak memperhitungkan keputusan itu harus diambil berdasarkan fakta-fakta misalnya gitu. Itu ketika training dilakukan. Caranya adalah mengolah secara statistik. Nah, itu perilakunya berubah bukan hanya sekedar mengatakan bahwa oke ini diginikan, ini gini. Tapi diginikan itu berdasarkan suatu metode ilmiah. Ya, metode ilmiah. Contoh misalnya yang lain apa? Misalnya seseorang misalnya di pengajian mabuk-mabukan. Kemudian setelah mendengarkan pengajian ini membawa masuk neraka, berubah, bisa jadi berubah. Bisa jadi juga tidak. Karena apa? Seperti mungkin saya sampaikan, di Indonesia itu terlalu banyak orang yang paham tapi tidak mau melaksanakan. Contoh yang saya sampaikan adalah
ketika paling sederhana adalah di lampu merah. Di lampu merah itu orang Jepang paham bahwa merah itu pasti berhenti. Orang Indonesia paham bahwa merah itu berhenti. Paham banget. Sampai anak kecil juga paham. Nah, di Singapura, di Malaysia, merah berhenti. Hijau jalan. Tapi di Indonesia, ketika merah, orang langsung tengok-tengok. Ya, tengok-tengok. Ada orang enggak? Ada polisi enggak? Kalau enggak. Kalau enggak ada jurandal kayak gitu kan. Nah, tapi di Jepang enggak gitu. Ada orang, ada enggak ya berhenti gitu kan. Itu dalam apa ya perilakunya. Contoh yang lain itu apa? Di bandara misalnya. Ketika di Singapura itu orang itu bisa antri, orang Indonesia, orang Singapura bisa antri. Dari Malaysia di bandaranya Singapura itu antri. Setelah di Soekarno Hatta turun Margudu, padahal orangnya sama. Orangnya sama. Hanya beda tempat itu perilakunya berubah. Nah, hal-hal kayak gitu. Perilaku membuang sampah, perilaku berpakaian dan sebagainya. Ya. Di training, misalnya, nggak boleh pakai baju pakaian yang seperti ini yang terbuka auratnya. Sebelum di training, sebelum diberitahu, ya mungkin bebas karena belum tahu. Nah, setelah di training ternyata bisa berubah perilakunya. Nah, di training itu tidak hanya menggali atau mengacu pada kelemahan, tapi bagaimana menguatkan kekuatan atau mengembangkan kekuatan peserta. Jadi justru kalau kita menutupi kelemahan dengan cara seperti itu, orang malah down, kayak diungkit-ungkit masalahnya. Tapi bagaimana menguatkan, mengembangkan sesuatu yang dimiliki, karena kelemahan itu selalu ada. Ya. Salah satu kekuatannya maju itu adalah dengan dia pelari. Nggak perlu dilihat bahwa dia itu takut sama kucing, jangan ditakuti sama kucing atau tikus. Asal dia pelari, kembangan dia pelari kan gitu kan. Nggak usah dibahas yang kayak gitu. Ya. Orang gagahnya kayak apa, bertato ternyata takut sama ulet ya misalnya gitu kan. Ya udah dia jadikan sapam aja, jangan dekatkan dengan ulat gitu. Atau bodyguard gitu. Gitu ya. Jadi yang lebih bagus adalah membangun potensi. Oke, kelemahan sekedar untuk juga bagaimana kalau itu bisa dididik, jangan sampai terjauhkan dari sesuatu yang umum. Tapi paling penting ketika ingin maju, kalau menutupi kelemahan itu hanya menstandarkan. Tapi kalau ingin melesat itu adalah kekuatannya dipicu, dilecut gitu kan. Oke. Efektivitas training, agar tujuan training itu tercapai, maka program harus didesain. Pertama, trainee itu orang yang di training tertarik untuk mengikuti dulu. Jangan ogah-ogahan. Sama, misalnya Anda sudah nggak suka sama saya, itu juga udah males gitu kan. Udah males. Nah, kalau sudah males, efeknya apa? Anda juga nggak mau belajar. Efeknya mendengar aja nggak mau. Gitu. Setelah mendengar nggak mau, ya bagaimana Anda dapatkan pengetahuan? Bagaimana Anda dapatkan nilai yang baik? Nilai yang baik itu akan muncul ketika apa? Ketika ada kesesuaian antara jawaban dengan yang diinginkan dosen. Kan seperti itu. Anda merasa pintar, merasa hebat, teorinya lebih kuat gitu. Tapi nggak sama dengan yang diajarkan dosen, maka ya nggak akan susah dapat nilai baik kan gitu kan. Kecuali dosen juga memahami apa jalan pikiran Anda. Oh, maksudnya kayak gini, bisa saya terima. Nah, itu bisa. Trainee itu termotivasi untuk perform, untuk tampil dengan maksimal selama pelatihan. Nah, kalau pelatihan itu ya tunjukkan, jangan hanya nyelekutru kayak apa ya, ayam lagi masuk angin gitu ya, kena flu gitu kan. Ya duduk di depan, sigap bertanya, dan pertanyaannya itu pertanyaan yang berkualitas. Nah, bertanya itu ya nggak gampang loh ya, apalagi yang berkualitas. Pertanyaan yang nggak berkualitas itu sering kali muncul pada saat itu lagi ngikuti sidang skripsi, itu kan hanya sekedar ingin siapkan Anda baca kenapa seperti itu gitu kan. Pertanyaan itu kelihatan dia itu orang intangible asset atau isi otaknya itu seperti apa, kemampuan celah berpikirnya. Kemudian trainee
termotivasi untuk mengikuti ya. Setelah tertarik, kemudian ingin tampil, kemudian termotivasi. Kalau saya ada pelatihan, mau Tuhan, saya selalu di depan. Kuliah selalu di depan. Ya. Saya itu kalau kuliah misalnya hanya telat 5 menit aja rasanya udah rugi banget ya. Secara rasanya udah rugi banget. Oke, kemudian jenis-jenis training. Nah, ada banyak sekali training. Yang pertama kita bahas namanya adalah on the job training atau apa ya? Training langsung kerja gitu. Itu paling gampang, paling enak karena diberikan teori-teori kadang nggak paham. Apalagi menyangkut orang, pejabat dan sebagainya. Kalau on the job itu Anda langsung langsung mengerjakan, langsung megang. Ya. Jadi langsung megang apa yang akan nanti menjadi tugasnya. Metodenya itu dengan coaching atau di bawah proses pembelajaran, kemudian juga melalui rotasi kerja, dan juga dengan tugas khusus, tugas spesial. Nah, keuntungannya on the job training itu adalah murah atau inexpensive, tidak mahal. Kemudian yang kedua itu langsung dapat feedback. Jadi kalau ketika trainee tidak paham lah langsung tahu oh ini seperti apa atau susah mengendalikannya. Termasuk kaku-kakunya tangan ketika mengendalikan suatu alat gitu kan. Misalnya membaca suatu tabel, data dan sebagainya langsung kelihatan. Langsung dapat umpan balik kalau nggak jelas. Kelihatan banget dia cara pandangnya mau bingung dan sebagainya kelihatan. Apalagi menerangkan. Nah, kemudian dari dia mempresentasikan ulang itu akan kelihatan. Kemudian melalui magang atau apprentice training. Jadi ini adalah metode kombinasi antara klasikal itu ya seperti ini seperti kuliah menghadapi ada trainer di depan, kemudian yang di training di meja di belakang, kemudian digabung dengan praktek on the job training. Jadi pada saat tertentu teori, pada saat tertentu praktek. Kemudian informal learning itu belajar dengan secara informal, tapi ada feedback. Kemudian job instruction atau JIT, job instruction training, itu tugas disertai dengan instruksional yang mengenai pelaksanaan untuk memberikan pelatihan tahap demi tahap. Kemudian effective lecture itu seperti klasikal, ya, sebetulnya kuliah atau ada yang kayak semacam guru atau dosen di depan, kemudian ada yang mendengarkan. Nah, itu mengenai beberapa. Kemudian yang lain adalah program instruction, itu membuat daftar pertanyaan yang akan jadi trainee itu dikasih pertanyaan-pertanyaan, kemudian trainee diminta menjawab. Bagaimana jawaban itu? Itu program instruction. Keuntungannya jadi sambil mengukur sebetulnya seberapa paham dia gitu kan ya. Jadi untuk mengurangi waktu training juga, kemudian apa yang perlu ditingkatkan dan umpan baliknya juga cepat. Sekaligus juga untuk mengurangi resiko error atau kesalahan dari pembelajar ya. Kemudian literasi training teknik jadi diberikan tugas-tugas untuk membaca bahan bacaan, manual, teori. Jadi misalnya Anda masuk ke perusahaan yang sudah ISO gitu, pasti ada prosedur-prosedurnya. Jadi di sela-sela waktu luang, istirahat atau Anda pulang, Anda pelajari, diminta mempelajari bagaimana alur barang dari misalnya dari gudang ke produksi ke quality control melaporkan ke produksi lagi, kemudian setelah selesai ke gudang. Nah, itu siapa dan bagaimana itu ada dalam suatu prosedur semua. Kemudian audiovisual based training, jadi dengan cara seperti ini termasuk kayak kemarin yang mungkin pernah mengikuti saya di di manajemen operasi ataupun manajemen total quality management, di situ saya sampaikan bagaimana suatu proses operasi perusahaan berjalan dan juga bagaimana
total quality management itu diterapkan. Itu melalui gambaran suatu audiovisual rekaman atau YouTube atau mungkin video. Jadi memberikan ilustrasi real itu, jadi yang di syuting itu adalah pekerjaannya sesungguhnya. Ya, jadi mengulangi pandangan, oh kayak gitu. Ya, gitu. Ini juga bisa praktis kalau sulit mendatangkan trainer yang mungkin di luar lain atau mungkin juga mahal. Kalau mendatangkan mungkin puluhan juta, ya puluhan juta. Kalau kayak saya itu ya nggak mahal. Ya artinya ya kalau saya itu dibayar boleh, enggak juga nggak apa-apa, ya terserah ya siapa yang undang gitu kan. Tapi yang jelas pernah yang saya terima itu hanya bicara 3 jam dibayar 6 juta ya pernah gitu. Tapi bagi orang-orang yang lebih terkenal tentunya hal-hal ini kecil, ya, apalagi datang dari jauh. Kemudian simulatif training, jadi atau okasional atau jarang-jarang dengan mengurangi risiko itu dengan misalnya CPT, Computer Based Training, Electronic Performance Support System, EPPS, Learning Portal, dan seterusnya. Dan juga ada training-training, misalnya training, video conference, training webinar, ya, semacam-semacam yang kita lakukan seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, belum ya. Nah, ini. Itu menyusun alat ukur. Seberapa jauh tujuan itu sudah tercapai atau belum. Jadi untuk mengukur efektivitas atau pencapaian tujuan tercapai seberapa besar, itu harus diterapkan metodenya, itu observasi, wawancara, angket, atau dokumentasi. Kalau wawancara mungkin ya ditanyakan apakah ini efektif atau enggak, sifatnya subjektif. Tapi bisa juga dilakukan dengan prosedur apa, pre dan post. Kalau pre dan post itu mengukur peningkatannya, sebelum dilatih kayak apa, setelah dilatih besarnya peningkatan berapa. Jadi berapa persen perubahannya. Atau dengan hanya post test only, atau hanya di akhir. Kalau di akhir itu jadi nanti targetnya minimal harus berapa gitu kan. Jadi cara penilaiannya beda. Kemudian evaluasi training itu yang pertama adalah reaksi sejauh mana peserta menyukai program pelatihan. Nah, kadang itu yang kadang nggak enak itu ditanyakan juga tempatnya, makanannya, yang kadang tidak esensi kayak gitu, jadi campur aduk. Pembelajaran learning apakah dipelajari oleh peserta, kemudian perilakunya apakah berubah setelah mengikuti program pelatihan atau tetap atau tambah buruk, tentunya diinginkan tambah baik. Dan hasilnya terutama adalah perilaku. Jadi setelah karyawan sebelum dikirim dan sesudah itu seperti apa. Nah, apakah terpengaruh dengan peserta lain yang di tempat saya lebih bagus, lebih atau tambah semangat. Ada ilmu-ilmu yang bisa diterapkan, misalnya pelatihannya SPC, Statistical Process Control. Nah, dari sebelumnya nggak paham sama sekali, setelah itu pulang terus dengan semangat tinggi untuk menggunakan tool itu, instrumen itu. Kemudian dampak dari pelatihan terhadap organisasi, apakah membawa kemajuan atau tidak. Saya kira hari ini cukup untuk materi kuliah training. Ya. Mudah-mudahan bisa dipelajari dan slide-nya nanti saya kirim untuk bisa dipelajari. Saya kira kalau ada pertanyaan dipersilahkan melalui jalur grup WA, lewat voice note. Kalau lama tidak saya respon, silahkan mungkin bisa japri nanti, tapi di pembahasannya di grup. Jangan lupa untuk like and share untuk di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.